Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Nus mau bercerita tentang Siti Masito. Siapakah Siti Masito itu? Siti Masito yaitu seorang perempuan yang teguh imannya dan sabar di dalam menghadapi cobaan, ya. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kita ikuti kisahnya. Siti Masito adalah seorang pelayan di lingkungan di istana Raja Fir'aun, ya. Tugasnya yaitu sebagai tukang sisir putrinya Raja Fir'aun. Kisah ini terjadi pada zamannya Nabi Musa. Perlu diketahui anak-anak, Fir'aun ini di samping seorang raja, beliau ini mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Maklum, Fir'aun ini mulai dari kecil tidak pernah sakit. Karena tidak pernah sakit, akhirnya Fir'aun merasa dirinya paling sempurna. Beliau menganggap dirinya sebagai Tuhan. Semuanya harus menyembah kepada Fir'aun. Yang tidak nurut sama Fir'aun akan diberikan hukuman yang sangat berat. Nah, Siti Masito dipanggil oleh Tuan Putri. Hei Masito, kesini kamu. Baik Tuan Putri, tolong sisir rambut saya ini sebagus mungkin, seindah mungkin. Karena saya akan menghadiri acara kerajaan. Baik Tuan Putri. Akhirnya Siti Masito menyisir rambutnya Tuan Putri, yaitu anaknya Raja Fir'aun. Di tengah-tengah menyisir, ternyata sisirnya jatuh. Begitu sisirnya jatuh, Siti Masito mengucapkan astagfirullah. Nah, mendengar ucapan astagfirullah, Tuan Putri, yaitu anaknya Raja Fir'aun, terkejut. Kata apa itu? Hei Masito. Oh itu bukan apa-apa Tuan Putri. Oh begitu ya. Ya kalau gitu lanjutkan pekerjaanmu, yaitu menyisir rambut saya. Baik Tuan Putri. Nah, tapi di dalam hati kata-kata yang diucapkan oleh Siti Masito tadi disimpan. Nanti akan ditanyakan kepada orang yang tahu. Setelah Siti Masito selesai menyisir rambutnya Tuan Putri, yaitu anaknya Raja Fir'aun, ya akhirnya Masito meninggalkan Tuan Putri sendiri. Begitu Masito meninggalkan anaknya Raja Fir'aun, Putri tadi, ya, Putri tadi memanggil pengawal Raja Fir'aun, yaitu yang namanya Haman. Wahai Paman Haman, kemarilah, kesini kamu. Ada apa Tuan Putri? Katanya Paman Haman. Paman Haman, apa pernah mendengar kata-kata astagfir? Apa itu? Saya kurang tahu. Oh itu astagfirullah Putri. Oh iya ya benar itu. Benar. Apa itu Paman Haman? Itu adalah kata-kata pengikut Nabi Musa. Tuan Putri dapat kata-kata seperti itu dari siapa? Dari tukang sisir saya tadi, yaitu namanya Masito. Oh begitu ya. Ternyata di lingkungan istana ini ada seorang pengkhianat ya. Iya, Paman Haman benar. Ternyata Masito adalah seorang pengkhianat. Lalu apa yang kita lakukan Paman Haman? Baik Tuan Putri, nanti saya akan memberitahukan Raja Fir'aun, ayahnya Tuan Putri. Tapi ingat ya, Tuan Putri jangan bilang siapa-siapa. Anggap saja peristiwa ini tidak terjadi apa-apa, ya.
biar paman yang mau melaporkan kepada Raja Fir'aun. Akhirnya paman atau pengawalnya Fir'aun ini lapor pada Fir'aun. Wahai tuanku, ada apa paman? Apakah ada berita yang penting? Nah, baik tuanku, di sini ternyata ada seorang pengkhianat. Ya, siapa itu? Yaitu Siti Masito. Ternyata diam-diam Siti Masito ini mengikuti ajaran Nabi Musa. Loh, Haman kok tahu? Dari mana? Saya tahunya ini diberitahu oleh Tuan Putri, anaknya Tuan sendiri, yang bilang kepada saya. Benar? Begitu? Ya, benar. Tolong panggilkan anak saya. Nah, akhirnya Haman memanggil anaknya Raja Fir'aun. Tuan Putri dipanggil oleh Raja. Begitu mendengar dipanggil ayahnya, takut. Ada apa paman Haman? Apakah saya melakukan kesalahan? Tidak Tuan Putri. Tuan Putri tidak bersalah. Ini masalah Siti Masito. Oh, baiklah. Saya akan ke ayah. Sekarang juga. Akhirnya berangkatlah Tuan Putri ini kepada ayahnya. Weh, ayahku, ada apa ayah memanggil saya? Akhirnya dijawab oleh ayahnya. Weh anakku, saya mendengar dari Haman bahwa Siti Masito ini menjadi pengikut Nabi Musa, mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh pengikut Nabi Musa. Apa benar itu? Benar ayah, saya mendengar sendiri. Baiklah, kalau begitu nanti tolong panggil Siti Masito beserta keluarganya. Baik ayah, akan saya panggil. Akhirnya anaknya Raja Fir'aun ini memanggil pengawal. Pengawal, tolong ke sini. Baik Tuan Putri, ada apa? Tolong panggil keluarga Siti Masito, semuanya tanpa terkecuali. Baik. Akhirnya pengawalnya tadi mendatangi rumahnya Siti Masito. Wahai Masito, Siti Masito beserta dengan seluruh keluarganya disuruh datang menghadap raja. Baik. Akhirnya seluruh keluarganya, suami, anaknya, dibawa semuanya. Setelah menghadap raja, Masito, sudah tahu kira-kira kamu saya panggil ke sini ada apa? Belum tahu raja. Belum tahu Tuan. Ada apa saya dipanggil ke sini? Perlu saya tanya. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah kamu mengikuti ajaran Nabi Musa? Jawab dengan jujur. Akhirnya Masito menjawab, iya tuanku, saya telah mengikuti ajarannya Nabi Musa. Saya punya Tuhan, bukan Raja Fir'aun yang jadi Tuhan. Saya punya Tuhan sendiri, yaitu Allah, yang Tuhannya Nabi Musa. Loh, begitu mendengar kata-kata Allah, Fir'aun marah. Masito, kamu tahu akibatnya. Kalau berani kepada saya, kamu akan saya hukum. Saya tidak takut. Saya hanya takut kepada Allah. Baiklah, tidak hanya kamu saja, seluruh keluarga kamu akan saya hukum. Baik, apa hukumannya? Seluruh keluarga kamu akan saya rebus. Saya masak sampai matang. Ya. Baik, saya tidak takut. Akhirnya mulai pengawal dipanggil. Pengawal, tolong siapkan air yang mendidih. Ya. Masak dalam tempat yang besar karena ini saya mau memasak keluarganya Siti Masito. Baik. Akhirnya
pengawal tadi membawakan tempat yang besar, panci yang besar, namanya kuali, dipakai untuk merebus keluarganya Mas Sito. Bagaimana Mas Sito? Ini air sudah mendidih. Apakah kamu masih tetap bertahan? Saya insya Allah tetap bertahan. Ya, baik. Sekarang yang pertama kali masuk ke sini adalah suami kamu dulu. Pengawal, panggil suaminya ke sini. Ya, akhirnya kamu silahkan masuk ke sini. Apa pesan kamu yang terakhir? Hei Mas Sito, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Silahkan tetap mempertahankan keimanan. Akhirnya suaminya Mas Sito masuk ke situ. Sebelum masuk ke tempat tadi, suaminya Mas Sito mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum masuk ternyata meninggal dunia. Masuk ke situ sehingga tidak terasa panas. Bagaimana Mas Sito? Apakah kamu masih bertahan? Apakah berubah? Tidak. Kalau begitu, baik, anak kamu yang pertama akan saya panggil. Hei, anaknya Mas Sito. Sekarang kamu sudah di sini. Ya. Apakah kamu berubah? Saya tetap bertahan, mempertahankan agama saya. Nah, kamu akan saya hukum. Apa pesan kamu yang terakhir? Ibu, sampai jumpa di surga ibu. Begitu mendengar jawaban seperti ini, Fir'aun bilang, permintaan macam apa itu? Masukkan dia. Akhirnya Fir'aun ya menyuruh tadi, pengawal tadi masukkan anaknya ke dalam tempat yang berisi air yang mendidih. Sebelum bilang begitu, anak tadi bilang la ilaha illallah. Masuklah anaknya tadi ke dalam tempat yang airnya mendidih, mati akhirnya. Begitu juga dengan anaknya yang kedua, sama seperti anak yang pertama tadi. Ya, akhirnya setelah yang terakhir ini, anak yang terakhir sendiri, yaitu yang masih digendong, ya masih kecil, masih digendong. Hei Mas Sito, bagaimana sekarang? Tinggal anakmu yang masih kecil ini masih digendong. Begitu pas sampai pada anak yang terkecil yang masih bayi, ragu-ragu Mas Sito. Masuk enggak, masuk enggak. Di tengah keraguan ini terjadilah keajaiban. Bayi yang masih digendong, yang belum bisa bicara apa-apa, bilang sama ibunya, ngomong sama ibunya yaitu Siti Mas Sito. Wah ibu, jangan ragu. Janji Allah pasti benar. Silakan masuk. Insya Allah kita akan berada di surganya Allah. Karena melihat keajaiban ini, akhirnya Mas Sito bersenda dengan bayinya masuk ke dalam tempat yang berisi air yang mendidih tadi. Ya, akhirnya keluarga Mas Sito meninggal semuanya. Ya, setelah meninggal, apa yang terjadi? Pada waktu sudah dimakamkan, terjadi keajaiban. Ya, terjadi bau harum. Ya, itulah makamnya Siti Mas Sito. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Apa itu? Yang pertama, hikmah yang diambil dari pelajaran ini yaitu keteguhan hati seorang Mas Sito di dalam mempertahankan keimanannya. Ya, beliau adalah seorang yang teguh pendiriannya di dalam mempertahankan keimanannya. Ini patut kita contoh. Ya, kita harus siap mempertahankan keimanan kita dalam keadaan apapun itu. Yang kedua, Siti Mas Sito hanya punya rasa takut kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, meskipun kepada raja sendiri.
ya, yang sangat kejam, ya, tidak takut. Nah, hanya takut kepada Allah. Ini perlu kita contoh. Yang ketiga, yaitu Siti Masito sudah tahu bahwa janji Allah pasti akan ditepati dan akan ditempatkan ke dalam surga. Karena ingat janji Allah, Siti Masito mempertahankan keimanannya. Yang terakhir, hikmah yang dapat diambil dari pelajaran Siti Masito ini, yaitu kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin terjadi dan pasti terjadi. Contohnya tadi, bayi yang belum bisa bicara ternyata bisa bicara. Itu yang tidak mungkin terjadi. Bayi kok bisa bicara, ternyata bisa bicara. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian mendengarkan kisah tadi, ya, tugas kalian yang pertama, ya, tolong diingat-ingat siapakah Siti Masito itu. Ya, saya ulangi, siapakah Siti Masito itu? Yang pertama. Yang kedua, apa hukumannya Siti Masito karena berani kepada Raja Fir'aun? Hukumannya apa? Nah, yang ketiga, ya, apa yang ketiga ini? Yang ketiga yaitu sebutkan hikmah dari kisah Siti Masito. Ya, yang ketiga seperti itu. Ya. Yang keempat, ya, apa pekerjaan Siti Masito itu? Itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.